Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah kemarin Anda ulangan harian untuk bab kedua tentang termokimia, hari ini kita masuk ke bab yang baru di bab ketiga. Kali ini yang kita bahas adalah laju reaksi. Istilah laju itu pertama kali bisa Anda pahami waktu materi fisika di kelas 10. Secara fisika, laju reaksi itu dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. S sebagai jarak atau perpindahan, T sebagai waktu. Mengapa dalam fisika ada S per T? Itu saya permisalkan seperti ini. Misalnya saya punya sebuah garis, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Pada saat ada benda atau orang atau kendaraan bergerak dari titik A menuju titik B, maka dia akan menghasilkan jarak, misalnya sekian meter atau sekian kilometer. Itu sebabnya pada saat titik A atau orang yang berada pada titik A ini berpindah ke titik B, maka akan menghasilkan jarak. Itu sebabnya mengapa di sini ada perpindahan atau jarak yang dihasilkan. Selama dia proses berpindah dari A ke B, akan memerlukan waktu. Itu sebabnya jarak dibagi dengan waktu dalam fisika. Jarak dibagi dengan waktu itu adalah nilai kecepatan dalam fisika. Nah, di dalam kimia kita juga mengenal laju, tetapi dalam istilah sebagai laju reaksi. Ada beberapa buku tetap menggunakan lambang V seperti fisika, tapi ada juga beberapa buku menggunakan lambang R sebagai simbol dari laju reaksi. Di dalam kimia, laju reaksi itu dirumuskan sebagai delta konsentrasi dibagi delta waktu. Perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Mengapa seperti ini? Saya ilustrasikan begini. Seandainya saya punya sebuah gelas kimia, kemudian dalam gelas kimia ini saya tambahkan zat A dan saya tambahkan zat B, gitu ya, zat A ditambah zat B, maka keduanya, gitu ya, berada dalam satu tempat. Kalau kita simbolkan secara reaksi kimia, misalnya begini, ada A ditambah B akan menghasilkan C. Misalnya kita bikin seperti ini. A ditambah B menghasilkan C. Nah, pada saat ada zat A dan zat B ini berinteraksi, berproses, bereaksi untuk menghasilkan C, selama proses mereka berdua untuk menghasilkan C itu juga memerlukan waktu. Dan yang bereaksi karena zat ini tidak kemana-mana, berada tetap dalam satu tempat atau satu wadah, maka yang bisa kita lihat nanti adalah bagaimana konsentrasinya. Seperti itu, sehingga dalam laju reaksi yang diperhitungkan adalah perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Jadi persamaannya adalah dalam fisika dalam hal perubahan waktunya. Prosesnya dia menjadi produk perlu waktu. Prosesnya zat A berpindah ke B juga perlu waktu. Itu persamaan dalam laju dalam fisika dan laju dalam kimia. Oke, itu pengantar awal. Nanti kita coba lihat video berikutnya. Terima kasih.